Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Cantika Dewi, NPM 20140010, akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Putra Pratama. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang marginalisasi. Marginalisasi adalah proses pembatasan yang terjadi pada sebuah kelompok masyarakat sehingga akibatnya terjadi pergeseran kedudukan sosial. Dan contohnya itu adalah seperti kelompok masyarakat petani di Bali yang dianggap remeh oleh kelompok-kelompok yang lain, sehingga terjadi pergeseran atau marginalisasi kependudukan. Materi yang selanjutnya adalah politik sebagai alat pemerintahan identitas etnik. Menurut Atmaja, faktor perubahan kebudayaan di masyarakat Bali terwujud karena adanya perubahan pertanian, yaitu sering disebut dengan revolusi hijau yang dimulai sejak masa Orde Baru. Masa ini akan berubah karena terjadinya perubahan teknologi untuk menanam padi, yaitu dari teknologi yang sederhana menjadi teknologi yang lebih modern dan lebih mudah, sehingga menimbulkan kekhawatiran politik oleh masyarakat Bali, takut akan kehilangan budaya leluhur yang telah turun-temurun dilakukan dalam penanaman padi di Bali. Selanjutnya ada teori konstruksi sosial. Menurut Lukman dan Berger, ia menyatakan bahwa perubahan ini terjadi pada keluarga, sosialisasi, dan interaksi dari ajaran orang tua, pendidikan, dan juga kebudayaan, sehingga menimbulkan akal sehat yang dapat membawa kita kepada kebaikan, yaitu dari aksi dan reaksi sosial yang ditunjukkan oleh manusia. Selanjutnya ada pendidikan sebagai agen sosialisasi dan enkulturalisasi. Jadi, pendidikan itu bukan hanya sekedar penanaman kebudayaan, namun juga proses sosialisasi interaksi sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga menimbulkan masyarakat yang kuat akan norma-norma dan nilai-nilai kehidupan. Selanjutnya adalah masyarakat sebagai agen pendidikan tradisional. Salah satu contoh yang ada di Bali adalah kegiatan subak. Menurut Suparta, subak adalah kegiatan agraris atau perairan yang terjadi di Bali yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat Bali, sehingga memiliki ikatan dengan alam yang sangat sederhana di Bali, yang eksis sejak abad ke-10 mulai dari raja-raja kuno di Bali, sehingga subak memiliki identitas etnik. Pembelajaran tradisional yang ada di Bali seperti pada proses penanam ini tuh kita harus melakukan subak, yaitu perairan atau agrarisasi air untuk ke seluruh sawah di petani Bali. Dan yang selanjutnya adalah struktur organisasi subak. Struktur organisasi subak ini dibagi menjadi dua, yaitu ada krama pengayah. Krama pengayah ini adalah golongan yang aktif dalam melakukan perbaikan subak dengan pengaliran air, pembersihan gorong-gorong, bendungan untuk melakukan penanaman dan pengairan di sawah. Sedangkan krama pengampel ini adalah orang-orang yang memiliki kesibukan di luar pertanian seperti karyawan, pegawai negeri, sehingga diharuskan membayar uang yang telah ditentukan oleh para kelompok-kelompok subak di Bali. Kemudian ada kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong ini masih berjalan baik di wilayah Munduk, yaitu dengan membersihkan saluran air apalagi saat musim awal penanaman padi di Bali, untuk memastikan semua saluran air bersih dan tidak ada yang rusak, supaya berfungsi dengan baik dan efektif pada saat kegiatan menanam padi di Bali. Dan yang terakhir ada kendala dan juga harapan subak. Kendalanya adalah saat pemanenan padi, masyarakat subak dipermainkan oleh tengkulak, sehingga harganya jatuh. Kemudian saat panen padi biasanya itu berbarengan dengan hari raya, sehingga masyarakat mengalami kerugian.
Selanjutnya, hama-hama keong yang merajalela sehingga dapat memotong dan menghabiskan seluruh tanaman padi di Subak. Kemudian harapan Subak ini adalah mengharapkan semua pihak bersatu untuk melestarikan Subak karena Subak merupakan warisan budaya Bali yang telah diakui oleh Warisan Budaya Dunia Internasional, sehingga diharapkan Subak menjadi ciri khas dan juga identitas suku di Bali. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.